tantangan yang paling berat pada diri pasien adalah nyeri. Nah, rupanya Islam punya cara. Nabi mengajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama RSNA TV, bersama saya Anfalia Fitri. Kali ini kita akan membahas komen dari netizen nih. Ternyata video yang kemarin, feedback dari netizen itu banyak sekali yang bertanya, bagaimana jika keluarga ada yang menderita cancer? Bagaimana cara memotivasi, bagaimana cara keluarga itu andil untuk memberikan kekuatan supaya si pasien cepat sembuh. Baik dok, kemarin video kita ternyata banyak sekali respon dari netizen nih dok. Dan ada satu komen yang bertanya bahwa bagaimana sih peran dari keluarga ketika ada salah satu dari keluarga itu menderita kanker? Ya, saya mengalami juga, dalam arti di hadapan saya pasien yang divonis kanker, malah maaf ya, keluarganya yang tidak kuat ya, pingsan dan seterusnya. Jadi memang support dari keluarga itu sangat-sangat penting. Nah, untuk itu para keluarga ya tolong membekali diri dengan nomor satu ya pengetahuan yang lengkap tentang seluk-beluk penyakit dan penanganannya. Nah, ini supaya ya apa ya, daya tahannya ya, ini daya tahan itu kalau tubuh terhadap penyakit kan namanya imunitas, tapi keluarga terhadap problem kan juga perlu daya tahan. Ya, maka bagus sekali tayangan-tayangan ini juga akan menambah daya tahan keluarga, mudah-mudahan. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan komen di video kali ini, karena Dokter Sagiran akan menjawab apapun dari pertanyaan netizen. Jangan lupa juga diklik loncengnya, supaya apa? Supaya video yang terbaru sudah ada di notifikasi HP Anda. Baik dok, jadi untuk pasien sendiri dok, itu kan mungkin pertama kali mendengar bahwa dia divonis dan lain sebagainya, itu shock itu memang sudah istilahnya sudah biasa gitu dokter temui. Tapi bagaimana kemudian setelah itu? Apakah dokter punya resep atau punya satu wejangan begitu bagi si penderita? Monggo. Ya, terima kasih. Kita kan akhirnya berhadapan dengan dua pihak ya, pihak pasien dan pihak keluarga pasien. Ya, ada sih pihak yang ketiganya, yakni pihak penyedia biaya. Nah, supaya pihak ini terkurangi, maka saya sarankan kepada pasien-pasien dan seluruh keluarga, uruslah asuransi ya, karena pengobatan kanker itu pengobatan yang berkelanjutan. Iya. Ya, uruslah asuransi apapun itu. Yang paling murah kan ya namanya BPJS. Kita akan layani tetap dengan sebaik-baiknya, jadi tidak membedakan gara-gara asuransinya. Nah, tinggal sekarang dua pihak, yakni pihak pasien dan pihak keluarga. Saya kasih ilustrasi ya. Pihak keluarga yang tidak siap, ini masalah. Tadi contohnya, diberitahu malah dia yang pingsan. Pihak pasien tidak siap, ini jelas-jelas masalah. Karena obat apapun boleh dibilang ndak temomo itu bahasa Jawa, jadi ndak berkhasiat. Karena dia seakan-akan menolak gitu. Iya, denial. Jadi ayo, nomor satu kita harus siap. Siap apa? Siap menerima ini dengan segenap pemahaman tadi itu, kondisi sakit dan penanganannya. Nah, saya menjadi kesulitan suatu kali ketemu kasus keluarganya bisik-bisik, dok, tolong bapak saya jangan diberitahu. Ya gimana ini? Atau sebaliknya, seorang penderita, pasiennya mengatakan, dok, tolong ibu saya jangan diberitahu. Wah, ini kan masalah. Ini nggak bisa begini ya, pemirsa sekalian ya, tolong. Ini ibarat apa ya?
medan perang gitu. Kita itu butuh bala tentara yang banyak. Oke, supporting. Iya, jadi dari segala sisi ayo maju bareng gitu. Ya, pahami seluk-beluk penyakit dan penanganannya. Karena kalau ini belum, aduh, saya pernah udah berbusa-busa menerangkan gitu. Saya terangkan waktu itu kanker di otot, di lengan gitu. Ya kalau payudara kena kanker kan diangkat payudaranya. Kalau lengan kena kanker diapain? Jadi amputasi toh. Harus diamputasi untuk menyelamatkan Badan yang lain. Iya. Apa yang terjadi setelah saya begini? Orang tuanya, "Dok, daripada amputasi anak saya potong leher saya." Loh, ini gimana ini? Jadi betul-betul ayo. Ya, ini bukan kiamat. Oke. Ya. Kalau pasien dengan penderita kanker yang terlihat, Dok, kadang itu kan masyarakat nggak tahu ya, dan aduh itu kenapa dan lain sebagainya. Kita sebagai masyarakat harus bagaimana merespon itu, dan bagi pasien kita harus bagaimana? Apakah harus menutupi segalanya dan lain sebagainya supaya lebih apa ya, Dok, lebih kuat menerima itu? Ya, Masya Allah. Memang menjadi baik ya, itu nggak gampang. Diomong sih gampang ya. Karena ada orang bilang, "Mbok ya yang sedang-sedang saja, mbok ya gitu, tapi mbok ya jangan gitu," dan seterusnya. Jadi memang sulit ya. Tapi gini, saya kasih ilustrasi ya. Saya punya pasien neurofibroma yang mengenai wajah, separuh wajahnya itu jatuh gitu. Ya, jadi betul-betul separuh wajahnya itu jatuh. Saya sudah ngoperasi dia yang ke-7 kali untuk membetulkan itu, tapi kan tetap nggak bisa. Terus saya tanya, "Mbak pakai cadar?" Zaman dulu belum ada masker ya. Ya saya sebetulnya nggak malu, Dok. Keren. Terus saya cuman mengurangi celah orang itu berbuat dosa terhadap saya. Saya mah senang sebetulnya. Saya ini luar biasa ini. Jadi dia udah jadilah menurut saya, dalam tanda petik udah jadilah. Artinya udah bisa menjalani gitu. Dia berada di tengah-tengah antara mengekspos dengan menutup ya. Ya, jadi sekedar menutup supaya nggak terlihat ngeri gitu. Di antara sekian banyak saya punya catatan yang bagus sekali dari seorang pasien kanker yang ketika saya tanya, "Ibu, gimana perasaan Ibu dengan sakit ini?" Terus dia balik nanya ke saya, "Dok, doa bangun tidur itu apa?" Ya itulah, alhamdulillah ahyana. Apal ya, Dok? Apal. Rasanya gimana, Dok, mengucapkan doa itu? Ya biasa. Nah itu masalahnya. Dokter biasa mengucapkan itu, tapi buat saya, setiap pagi saya That's mean a lot. Yes. Mengucapkan doa itu, ya Allah, hari ini saya masih diberi hidup. Wow. Jadi kita patut ngiri tuh sama orang-orang yang kena kanker, yang cacat, yang ini. Dia menjalani hari-harinya itu luar biasa itu. Sementara kita hanya ya biasa-biasa. Secara rohani, Dok, apakah ada pendampingan atau psikis dan lain sebagainya? Baik. Makanya di salah satu tayangan saya bilang, hanya agama yang membuat kita itu bisa menjalani semua penderitaan. Bapak, Ibu, pemirsa sekalian, membayangkan nggak seseorang ibu yang melahirkan anaknya ceprot, tahu-tahu anaknya itu nggak punya mata. Dan itu terjadi dan bisa dijalani. Karena apa? Karena agama, ya.
Jadi karena agama. Tapi kalau nggak punya agama, ya sudah, adanya menderita, adanya mungkin ya dosa apa, dosa siapa, ini karma, ini kutukan, ini apa. Enggak. Allah punya rahasia yang indah dengan penyakit ini. Ya, makanya spiritualnya di situ. Allah punya rahasia yang indah dengan penyakit ini. Ayo kita cari. Nah, saya punya banyak cerita soal itu. Silakan. Iya. Baik, teman-teman RSNA TV, apabila Anda mengalami keluhan baik itu benjolan maupun apapun yang abnormal dalam tubuh Anda sampai kepada salah satu keluarga Anda memang sudah divonis untuk kanker, jangan lupa konsultasi baik ke dokter maupun spiritual. RS Nur Hidayah insya Allah menyediakan konsultasi baik spesialis bedah maupun konsultasi secara spiritual. Ada di sini jadwalnya, atau telepon terlebih dahulu untuk menghindari antrian di 085 100 47 2941. Baik dok. Yuk. Kemudian begini dok, mungkin pasien itu kan membutuhkan motivasi yang kuat dari keluarga untuk dirinya sendiri ketika sudah divonis, ketika sudah menjalani ikhtiar dengan pengobatan. Terus apakah ada doa-doa yang khusus untuk bisa dipanjatkan oleh si pasien itu? Oke. Ya pemirsa sekalian, tantangan yang paling berat, ini pengalaman saya menghadapi kasus-kasus ya, tantangan yang paling berat pada diri pasien adalah nyeri. Oke. Kenapa? Ya namanya sudah nyeri kok, siapapun kan kalau ngadepi nyeri, aduh. Nah, sampai di medis itu ada namanya kaskade. Cascade gitu Ya. Jadi level. iya, obatnya pertama ya biasalah paracetamol, yang berikutnya NSAID, yang berikutnya opioid, yang berikutnya morfin, yang berikutnya dibius. Sampai seperti itu. Itu obat. Nah, rupanya Islam punya cara. Nabi mengajarkan. Ini tangan kanan ini ada gelombang elektromagnetik, tangan kita sendiri. Atau kalau ada teman yang sedang berkunjung atau orang tua, tempelkan di tempat yang dia pain, dia sakit. Terus ucapkan bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ulang sampai 7 kali. Ya, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Terus begitu. Dimanapun, ya. Pada lokasi nyeri. Pada lokasi yang nyeri, dimanapun, ya. Dimanapun, terus begitu. Saya punya pengalaman dengan pasien-pasien yang pernah kita tangani, Masya Allah. Dia itu seperti apa ya, menurunkan ambang dengan sendirinya. Kita tahu kan, orang itu kalau ditusuk pakai jarum terasa, ya. Tapi dia ditusuk jarum satu nggak terasa, kalau 2 mungkin terasa, lama-lama 2 nggak terasa, kalau 3 terasa, lama-lama 3 nggak, terus begitu. Jadi seakan-akan dia punya kekebalan terhadap nyeri itu. Nah, ini kalau saya terangkan pakai filosofi Taoism, mungkin pemirsa tahu Tao itu gambarnya seperti apa? Seperti apa? Hitam sama putih itu loh. Iya. Yin yang. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok nggak separuh hitam separuh itu putih? Kenapa harus begitu? Udah gitu, kenapa di yang putih gede ada hitam kecilnya di dalam? Ini ada filosofi ini. Jadi rupanya di tengah warna yang hitam legam itu ada titik putih gitu loh. Di tengah rasa nyeri yang sangat itu ada kenyamanan di dalamnya. Ini orang-orang yang nggak pernahnya punya nyeri yang sangat seperti orang-orang cancer, nggak pernah menemukan. Ini tempat rekreasi ini. Di tengah hutan belantara itu ada tempat yang bersih satunya. Orang yang nggak pernah datang ke tempat rekreasi yang nggak bisa menemukan. Itu filosofinya. Nah, dan secara personal
saya juga pernah mengalami karena saya sudah pernah sakit ini sakit itu, kateter jantung dan seterusnya. Jadi ayo, penderitaan ini ada maksudnya dari Allah, mari kita jalani. Oke. Terima kasih dokter. Silakan. Ya, terima kasih pemirsa yang sudah menonton tayangan ini. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng supaya apa? Supaya video yang terbaru sudah ada di HP Anda. Terima kasih. Jangan lupa tonton terus RS Hena TV karena akan ada video-video edukasi lainnya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, sering cuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih sekali lagi dokter. Ya, sampai jumpa lagi. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.